Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asif Azafi MPDI dan teman-teman PGMI C3Mir yang saya banggakan. Baik, kali ini akan menjelaskan materi tentang upaya dan usaha membuat konsep materi sejarah kebudayaan Islam. Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang dimaksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Jadi dapat diketahui bahwa segala usaha yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Salah satu permasalahannya yaitu yang pertama, peserta didik sulit diatur ramai, makan, dan minum di kelas. Yang kedua, peserta didik merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang terlalu monoton. Yang ketiga, mengantuk dan tidur di kelas karena begadang peserta didik. Yang keempat, tidak mengerjakan PR. Yang kelima, tidak membawa buku dan lain sebagainya. Upaya dan usaha membuat konsep materi sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya model buku atau LKS, atau memberikan keterampilan belajar sejarah kebudayaan Islam yang efektif. Contohnya, mind mapping, video, praktek, atau kunjungan situs sejarah. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sering menggunakan metode ceramah. Hendaklah membuat metode strategi pembelajaran yang memacu pada keceriaan atau kesenangan yang dapat menarik peserta didik. Contohnya, guru membuat peta konsep dan video sejarah dan dijelaskan sejarah tersebut. Selanjutnya, media dan sarana prasarana. Media dan sarana prasarana menggunakan media sederhana atau ekonomis serta media yang gampang dicari contoh, semisal poster, tokoh-tokoh Islam, gambar, dan alat lainnya. Yang terakhir, hubungan baik siswa dan guru. Hubungan baik siswa dan guru, hubungan yang harmonis antar guru dan siswa akan menciptakan kedekatan hati, sehingga tujuan belajar akan tercapai dengan maksimal. Seorang guru harus dapat menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan bagi siswanya, bukan siswanya takut pada guru karena tegas atau dimarahi. Selanjutnya, tercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, media dan sarana prasarana. Yang keempat, hubungan baik siswa dan guru. Jadi, 4 pokok tersebut harus dipahami dan dilaksanakan supaya tujuan dari pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan upaya guru dalam pembelajaran haruslah menarik perhatian kepada siswanya, sehingga siswanya dapat menerima dengan baik dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, materi tentang penyusunan program dan penyusun perangkat administratif pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah. Program pembelajaran adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang direncanakan atau belajar, mengajar, dan penilaian
sehingga bertujuan untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat, dan perlengkapan pembelajaran. Menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Hal yang dipersiapkan guru sebelum mengajar atau program pembelajaran. Yang pertama adalah mempersiapkan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Mempersiapkan RPP bagi seorang guru akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran, alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan materi. Mempersiapkan materi sangat penting bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Yang keempat, menentukan pendekatan, model, metode, strategi. Sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan tersebut, peluang tercapainya sangat besar. Yang terakhir, memahami karakter siswa. Salah satu hal yang cukup penting adalah sebaiknya pengajar harus mampu memahami karakter siswa atau anak didiknya. Selanjutnya, materi perangkat administratif pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, Madrasah Ibtidaiyah, yaitu kalender pendidikan. Pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun, ajaran atau permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, dan juga hari libur. Fungsi dari kalender pendidikan secara umum adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah, atau sebagai acuan alokasi waktu 1 tahun dalam pembelajaran. Selanjutnya, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa, atau langkah awal menyusun pembelajaran dalam 1 tahun. Selanjutnya, program semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu beberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Selanjutnya, silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, atau bagian dari macam-macam perangkat pembelajaran. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam 1 semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam 1 kali tatap muka atau 1 bagian materi pembelajaran. Buku absensi siswa. Menurut KBBI, absensi mengartikan ketidakhadiran, sedangkan absen mengartikan tidak masuk
atau sekolah, kerja, dan lain-lain. Jadi secara umum buku absensi adalah buku daftar ketidakhadiran siswa. Daftar presensi atau daftar hadir dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran siswa di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka. Selanjutnya, bank soal siswa. Bank soal merupakan sekumpulan butir soal atau teruji, baik secara teori maupun empiris, dan membuat informasi penting. Dengan demikian, mudah digunakan dalam penyusunan sebuah instrumen penilaian atau tes, dengan kata lain, untuk mengukur kemampuan siswa. Selanjutnya, hasil penilaian siswa. Hasil penilaian siswa atau simulasi dalam bentuk buku laporan atau disebut buku rapot. Rapot adalah buku yang berisi nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah. Berfungsi sebagai laporan resmi guru kepada orang tua wali murid yang wajib menerimanya. Rapor diterimakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui perkembangan terhadap prestasi siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.